Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menampilkan presentasi yang berjudul Modal Usaha dari mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu DRA Hajah Yuyu Hendrawanti, MPD, dan juga Ibu Primanita Soliha Rosmana, SPD, MPD. Kami yang beranggotakan Farah Fatihah, Farah Nurul, Rizkia Rahmadanti, dan Sita Aprianti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada sedikit kalimat dari Khairul Tanjung. Modal utama pengusaha adalah jangan cengeng, jangan mudah menyerah. Karena ketika kalian ingin sukses, ingin usaha kalian maju, jangan pernah mudah menyerah, jangan cengeng, kalian harus kuat mental dalam menghadapi segala lika-likunya. Yang pertama akan dibahas adalah modal usaha. Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain dari aspek sumber daya manusia atau keahlian tenaga kerja, teknologi, ekonomi, serta organisasi atau legalitas. Modal usaha juga dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. Modal usaha juga dapat diartikan dari berbagai segi, yaitu modal pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha, lalu modal untuk menjalankan usaha sehari-hari. Itu menurut Juliasti tahun 2009. Jadi modal usaha adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, yaitu salah satu aspek penting dalam perencanaan usaha. Selanjutnya ada fungsi modal usaha menurut Ananda dan Rafida tahun 2016. Yang pertama yaitu untuk membiayai ongkos atau biaya proses produksi. Yang selanjutnya untuk menutup kerugian yang mungkin dialami. Selanjutnya memberi kredit pada pihak lain. Nah, jika kita memberi kredit pada pihak lain, kita akan menjadi kreditur dan kita akan mendapat keuntungan dari bunga dari dana yang dipinjam. Selanjutnya itu mempertahankan likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo atau hutang-hutangnya yang merupakan hutang-hutang jangka pendek yang harus segera dibayar menggunakan harta lancarnya. Selanjutnya ada indikator modal usaha. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam cara memperoleh modal usaha, yaitu pertama, struktur permodalan. Ada modal sendiri dan modal pinjaman. Yang kedua, pemanfaatan modal tambahan. Yang ketiga, hambatan dalam mengakses modal eksternal. Yang keempat, keadaan usaha setelah menanamkan modal. Kemudian ada jenis-jenis modal usaha. Yang pertama, berdasarkan manfaatnya, modal usaha terbagi menjadi dua, yaitu modal kerja dan investasi. Modal kerja dikenal juga dengan harta lancar yang lebih identik dengan modal berbentuk uang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran produksi dan kegiatan operasional. Yang kedua, modal investasi atau aset. Dikenal dengan harta tetap, merupakan uang yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang. Apabila usaha yang dijalankan berupa produksi, maka dialokasikan untuk membeli peralatan dan mesin-mesin produksi. Kemudian, jenis permodalan dalam dunia usaha dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif berdasarkan cara dan lamanya perputaran. Modal aktif atau kekayaan suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi aktif lancar dan aktif tetap. Perimbangan keduanya akan menentukan struktur kekayaan. Kemudian yang kedua ada modal pasif. Dapat dibedakan menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri atau sering disebut dengan modal badan usaha adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau cadangan atau laba, atau berasal dari peserta pemilik modal, saham modal, dan lainnya.
Selanjutnya adalah sumber modal usaha. Sumber modal usaha terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah modal usaha sendiri. Modal usaha sendiri merupakan dana yang disiapkan pengusaha dalam memulai dan mengembangkan usaha serta berasal dari tabungan yang disisihkan dari penghasilan di masa lalu, baik disimpan di rumah ataupun di bank dalam bentuk tabungan dan deposito. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi dengan bidang usahanya pelayanan tabungan dan pinjaman bagi anggotanya. Sedangkan unit simpan pinjam koperasi ialah koperasi dengan beberapa unit usaha dan salah satu unit usahanya simpan pinjam. Dan yang ketiga adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pinjaman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah awal mempersiapkan modal. Menurut Pitra Sarosa tahun 2004, langkah awal mempersiapkan modal yaitu yang pertama, hitung kebutuhan modal. Untuk memulai suatu usaha, maka harus diperhitungkan berapa besarnya kebutuhan modal, baik modal kerja maupun kebutuhan modal keseluruhan. Yang kedua yaitu siapkan modalnya. Menyiapkan modal yang dibutuhkan tidaklah mudah, apalagi bila perusahaan atau wirausaha tidak mampu menyediakan modal sendiri yang besar yang dapat memenuhi semua kebutuhan modal. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan mencari sumber modal di luar modal sendiri. Yang ketiga yaitu siapkan dana cadangan untuk 6-12 bulan ke depan. Perusahaan yang baru biasanya tidak langsung memperoleh laba yang dapat digunakan sebagai modal selama perusahaan beroperasi. Sedangkan kebutuhan perusahaan tidak dapat ditunda, oleh karena itu perusahaan harus dapat menyediakan dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan modal selama perusahaan belum menghasilkan laba. Seperti apa yang dijelaskan sebelumnya bahwa menyiapkan modal yang dibutuhkan tidaklah mudah, oleh karena itu kita perlu untuk menyiasati kebutuhan modal usaha kita. Sebagaimana telah disebutkan oleh Pitra Sarosa pada tahun 2004, cara untuk menyiasati kebutuhan modal usaha yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu cobalah untuk menekan kebutuhan modal. Nah, hal ini tuh bisa kita lakukan dengan memangkas kebutuhan modal kita menjadi lebih minim atau lebih sedikit. Yang kedua yaitu pandai-pandai dalam mengatur prioritas modal. Nah, pada cara ini ketika kita menghitung kebutuhan modal, maka kita harus mengurutkan prioritas modal kita dari awal sampai akhir sehingga kita bisa mengatur prioritas modal kita. Yang ketiga yaitu jagalah kepercayaan yang diberikan pihak lain kepada kita. Nah, ketika kita sudah meminjam modal kepada pihak lain, maka kita harus senantiasa menjaga kepercayaannya, seperti itu. Ya teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 7. Kami dari kelompok 7 memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama berjalannya presentasi, baik kesalahan kata maupun kesalahan yang lainnya. Dan kami juga berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.